Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat sekalian yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Video berikut ini adalah mengajarkan atau kita berbagi trik, kiat bagaimana agar kita bisa rutin melaksanakan sholat 5 waktu. Mungkin ada di antara kita yang masih berat melaksanakan sholat, padahal umat Islam itu harus sholat. Atau mungkin ada yang masih malas melaksanakan sholat, padahal kita sudah tahu ketika meninggalkan sholat itu hukumnya haram dan berdosa. Kita juga sudah tahu bahwa orang yang menjaga sholatnya, insya Allah seluruh amal yang lain itu akan menjadi baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menjaga sholat, insya Allah keselamatan di akhirat terjamin di sisi Allah. Sementara kita ini hidup di dunia tidak selamanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada beberapa kiat, insya Allah akan kita bagi menjadi 2 sesi video, karena kita akan persingkat. Saya berbagi seperti ini bukan berarti saya paling paham, paling mengerti. Hanya ini yang saya rasakan. Untuk rutin sholat sejak kecil saya melakukan ini. Mudah-mudahan ketika kita melakukan ini, kita bisa sama-sama juga rutin melaksanakan sholat 5 waktu tanpa ada rasa malas lagi. Saya yakin jamaah sekalian punya trik lain, tapi kita sama-sama punya trik. Silahkan kita mau pakai yang mana. Yang jelas tujuan kita adalah bagaimana kita bisa rutin beribadah sholat 5 waktu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang pertama kiatnya kita harus memahami kewajiban sholat itu. Mungkin kita sudah tahu, pernah disampaikan oleh ustadz-ustadz kita atau ulama kita, atau mungkin kita pernah dengar lewat media televisi, di Facebook, atau tulisan-tulisan lainnya, kewajiban sholat, tapi belum menggugah hati kita. Kewajiban itu sebenarnya sesuatu yang harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Mau tidak mau, suka atau kita tidak suka, harus kita lakukan. Ya, ibaratnya sekarang kita berada di tengah sebuah sungai misalnya. Kita jatuh di sungai itu. Lalu kemudian kita melihat ada beberapa ekor buaya yang datang untuk memangsa kita. Saat itu kita sudah lelah, ya. Kita sudah capek, susah berenang, ya. Tapi buaya itu semakin dekat, banyak lagi yang sudah siap menerkam kita. Kondisi seperti itu akan muncul dalam hati kita, saya akan paksakan berenang. Mau tidak mau, walaupun saya capek, atau walaupun saya masih ingin mandi di sini, saya harus lari. Jadi dia harus paksakan dirinya berenang sekuat mungkin. Padahal dia sudah capek, tenaganya tidak ada, tapi saat itu dia harus paksakan. Mau tidak mau dia harus berenang. Suka atau tidak suka dia harus keluar dari sungai. Jika tidak, buaya akan memakannya. Atau contoh lain, kita lewat di satu hutan di Afrika misalnya. Ketika kita lewat di hutan Afrika, ternyata ada harimau yang mengendap-endap mengintai langkah kaki kita. Saat kita tahu itu, kita pun berusaha untuk lari. Berusaha sekuat mungkin. Padahal saat itu mungkin kita ingin menikmati pemandangan di hutan itu, atau ada hal yang kita lakukan penelitian. Tapi karena ada harimau, suka atau tidak suka kita harus tinggalkan penelitian itu. Mau tidak mau kita harus tinggalkan keindahan alamnya. Kita harus lari dulu karena ada harimau yang siap menerkam kita.
Nah sekarang ibaratnya orang yang meninggalkan sholat, ketika kita meninggalkan sholat, hakikatnya sebenarnya kita sudah mendekatkan diri kita ke api neraka, ke neraka jahanam. Kita tidak sadar memang karena iblis selalu menjadikan perbuatan amal soleh itu terlihat tidak menarik di sisi atau di mata kita. Ketika kita mau sholat, iblis memperlihatkan sholat itu tidak menyenangkan, sholat itu tidak enak, sholat itu membosankan, sholat itu berat gitu ya. Tapi ketika kita ingin melakukan satu kesalahan, justru iblis mendorong kita melakukan. Enak rasanya untuk melakukan itu. Misalkan kita ingin pergi untuk misalnya jalan-jalan sama pasangan, itu enak betul rasanya, semangat betul. Bahkan semalam itu kita sudah berpikir, merencanakan besok apa yang saya lakukan. Bahkan kita bangun lebih cepat dari biasanya. Nah itu karena iblis memotivasi kita untuk berbuat dosa. Tapi untuk melakukan ketaatan, iblis berusaha untuk agar kita menghindar dari kebaikan itu, amal soleh itu. Kita ketahui jamaah sekalian bahwa setiap kali kita meninggalkan sholat, maka sama saja hal itu kita mengumpulkan kayu bakar untuk bahan bakar api neraka yang membakar diri kita sendiri. Ini yang pertama harus kita tahu, bahwa sholat itu merupakan kewajiban. Dia tidak akan tidak akan tergugurkan, tidak akan gugur kecuali kita sudah melaksanakan. Jadi kewajiban itu tidak akan gugur kecuali kita sudah melaksanakan. Satu lagi, kita sebagai orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, ini dunia itu ibaratnya kita harus selalu bercapek-capek, berletih, berlelah-lelah. Dunia, tempat orang beriman berletih-letih, berlelah-lelah dengan sholat. Ketika azan subuh dia harus paksakan bangun, azan zuhur dia harus sholat lagi. Padahal sebenarnya masih enak kita kumpul-kumpul dengan teman, dengan keluarga. Azan asar harus kita tunda dulu berolahraga karena harus sholat dulu. Habis sholat baru berolahraga. Azan maghrib harus segera pulang, padahal kita masih ingin nongkrong dengan teman-teman. Itu semuanya letih rasanya dengan itu. Tapi ketika di akhirat, waktunya kita orang-orang beriman ini beristirahat. Jadi dunia itu tempat kita untuk berbuat. Siapa yang banyak istirahatnya di dunia, di akhirat dia akan disibukkan dengan pertanyaan Allah. Di akhirat dia disibukkan dengan pertanggungjawaban, mana sholatmu. Tapi siapa yang banyak berbuat baik di akhirat, berbuat amal di akhirat, di dunia maksud saya, ketika di akhirat kelak dia akan menikmati hasil dari apa yang dia dapatkan. Ibaratnya petani, siapa yang banyak menanam hari ini, dia perhatikan sawahnya. Setelah itu dia tinggal duduk-duduk menunggu musim panen tiba. Musim panen dia menikmati hasilnya. Siapa yang pada saat musim tanam dia hanya duduk-duduk, ya, dia tidak menanam, atau dia menanam tidak serius, tanam satu biji, ya tidak serius. Ketika musim panen, ya hasil panennya sedikit, atau hasil panennya dimakan hama, atau sama sekali tidak punya hasil panen. Nah ini tergantung kita. Nah ini jamaah sekalian yang pertama. Insya Allah poin kedua kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ayo kita harus tetap semangat untuk bisa menjadi muslim yang sejati, muslim yang senantiasa mendirikan sholat 5 waktu, muslim yang senantiasa mengutamakan sholat daripada pekerjaan-pekerjaan duniawi lainnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.